Sore, teman-teman semua, kelas manajemen MAIS LJ. Nah, sekarang kita sebetulnya sudah di pertemuan kelima ya. 3 sebelum UTS, lalu UTS, keempat, dan sekarang pertemuan yang kelima. Semoga teman-teman sehat semua dan bisa tonton dulu rekaman YouTube ini, rekaman materi hari ini sebelum nanti kita sama-sama bertemu di kelas. Nah, untuk pada hari ini pertemuan kelima itu akan melanjutkan dari pertemuan ketiga kemarin. Yang teman-teman sudah ingat, kalau diingat-ingat yang apa yang kita pelajari adalah membuat proposal. Nah, sebenarnya membuat proposal itu lebih ke perencanaan juga ya, karena ketika UTS teman-teman diminta untuk membuat proposal yang sebetulnya adalah judulnya creative proposal, artinya proposal yang bersifat kreatif yang sudah didesain proposalnya, jadi bukan didesain posternya, bukan ya, bukan poster, virtual background, tapi proposalnya itu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas lagi dan pada hari ini nanti setelah teman-teman mendengarkan rekaman video hari ini, nanti saya minta teman-teman untuk kelompok 1 presentasi diberikan masukan oleh kelompok 2 sama dengan lalu kelompok 2 presentasi dan diberikan masukan kelompok 1. Nanti jadi kita akan bahas bersama-sama terkait program atau acara teman-teman. Lalu nanti setelah sudah dapat masukan, baru nanti kan teman-teman fikskan, nah nanti hari ini adalah materi untuk kelanjutannya, karena apa yang akan kita pelajari yang pertama adalah susunan acara, yaitu programnya. Yang kedua adalah TOR-nya atau Term of Reference, jadi ibaratnya kayak referensi untuk nanti narasumber atau para tamu, audiensnya itu untuk tahu informasi singkat atau bahkan media itu tahu informasi singkat terkait event atau MICE event yang teman-teman lakukan tuh dari TOR ya, Term of Reference. Lalu cue card, nah itu cue card itu ibaratnya contekan untuk MC karena atau Master of Ceremony atau pembawa acara, karena yang paling penting dari suatu event itu pasti adalah hostnya ya, jadi yang memandu acara tersebut seperti apa, itu adalah pasti butuh guideline. Nah, guideline untuk pembawa acara itu disebut dengan cue card. Nah, yang terakhir pastinya adalah yang paling penting adalah identitas dari acara tersebut. Nah, logo. Nah, logo itu nanti ada 2, logo untuk pengelola sama logo untuk pengelola atau organisernya dan logo untuk acara itu sendiri. Nah, untuk susunan acara itu yang paling penting adalah ada beberapa poin ini ya. Nah, tapi lagi-lagi rancangan budget itu tidak usah terlalu dipusingkan. Kenapa? Karena kita belajar di sini secara singkat ya. Nah, dan ini adalah lebih ke draft aja. Oleh sebab itu lah untuk rancangan budget nanti diberitahukan poin-poinnya, namun tidak usah terlalu dipusingkan seperti itu ya. Jadi untuk informasi semata aja. Nah, apa sih pentingnya, kenapa kita membahas tentang penyusunan program? Karena MICE itu, manajemen MICE itu kan pasti tentang event ya, event atau acara. Nah, acara itu adalah ibaratnya adalah wadahnya atau judulnya, title-nya, tapi core atau inti dari sebuah acara itu pasti programnya kayak gitu. Nah, program atau apa yang mau disampaikan tuh terdapat dalam program. Oleh sebab itu, lah apa sih yang penting untuk diketahui agar program itu dapat terlaksanakan ya. Nah, dari susunan acara itu yang paling penting adalah paham dulu visi, misi, dan juga inti lah ya, inti dari acaranya tuh programnya mau apa. Misalnya mau untuk memasarkan
suatu hal. Kayak saya beri contoh studi kasus ya, misalnya pemasaran virtual mice ya. Jadi ada sebuah organizer mice yang membuat suatu inovasi baru. Inovasi barunya itu adalah manajemen mice via virtual reality kayak gitu. Jadi yang memakai kacamata virtual reality. Jadi kalau misalnya orang harus semua datang ke suatu venue, lalu mereka berkumpul untuk membahas suatu topik tertentu ya, secara offline nanti saling interaksi di sana. Enggak, ini mau cukup kayak dengan kacamata aja dan mereka bisa langsung berkumpul. Itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman sudah pernah nonton film, ada beberapa film ya, itu ada misalnya yang contohnya adalah di satu kursi, mohon maaf, di satu meja pertemuan itu kursinya kosong, tapi misalnya cuma ada 5 orang yang duduk di kursi itu, ternyata total di kursi itu, di meja tersebut ada 10 kursi ya, misalnya di situ cuma ada 3 kursi aja yang terisi, tapi sisanya itu ini ternyata ada gitu. Nah, itu menggunakan salah satu teknologi virtual reality. Jadi ibaratnya ada orangnya di situ. Kalau pakai kacamata itu ada orangnya di situ, padahal orangnya itu di mana, seperti itu. Nah, itu memperkenalkan si organizer MICE itu memperkenalkan itu ya, menggunakan virtual reality. Kenapa? Karena untuk memperkenalkan inovasi baru, terutama banyak para anggota, misalnya terutama untuk asosiasi anggota yang berhalangan hadir, bukan hanya berhalangan karena lokasi, bisa aja misalnya karena lokasi, karena contoh kan asosiasi itu terdiri dari biasanya anggotanya itu dari seluruh dunia, dan misalnya mau diberlakukan di satu negara, dan negara itu ternyata ada beberapa kebijakan untuk suatu negara yang tidak bisa masuk gitu ya, atau di red alert. Nah, kebetulan karena tetap misalnya menggunakan visa yang sesuai, visa conference misalnya untuk menghadir konferensi itu, tapi ternyata tetap tidak bisa. Nah, mau nggak mau, artinya kan harus menggunakan, tapi orang itu tetap mau hadir kayak gitu. Misalnya dengan Zoom gitu ya, tapi masalah internet dan lain sebagainya. Nah, misalnya virtual reality ini memang sudah dikembangkan khusus kayak gitu untuk orang-orang yang berhalangan atau mungkin perusahaan yang mau menghemat biayanya. Nah, itu ya misalnya intinya untuk memasarkan si inovasi tersebut. Nah, oke, misalnya udah tahu ya konsepnya seperti itu, memasarkan VR yang dikeluarkan oleh suatu organizer MICE. Namun, karena program yang sekarang itu kan kita kalau sistemnya itu lebih ke soft selling ya, bukan hard selling. Jadi ibaratnya bukan langsung to the point mau jualan apa, tapi harus dikemas sedemikian rupa dan orang itu bisa mendapatkan manfaat kayak gitu ya. Atau mendapatkan edukasi. Nah, biasanya karena orang yang memang bisa jualan tuh sama orang itu mau sudah tertuju, mau tahu informasi terkait langsung, tapi itu juga cuma spesifik, tapi ada juga misalnya mau uh, tap audience yang baru seperti itu. Oleh sebab itu kita harus bisa berpikir bagaimana membuat suatu acara yang bisa juga memberikan manfaat lebih kepada masyarakat. Misalnya jadi konsep acaranya itu adalah mau membuat ini ya, MICE-nya ke seminar, tapi seminarnya itu nggak cuma ada keynote speaker atau pembicara kunci atau ada presentasi, tapi juga mau ada workshop dengan judul misalnya get ready to atau bersiap-siap untuk menghadapi industri 3.0 misalnya atau 5.0 misalnya gitu ya. Nah, dan di situ organized by MICE ini ya, MICE organizer ini. Nah, nanti banyak nih konsepnya itu semua terkait virtual reality tapi dari berbagai bidang. Misalnya dikumpulkan
atau ya mohon maaf, nah jadi acara itu nanti banyak nih dari berbagai teknologi tapi bidang-bidang yang berbeda. Nah, terus ada virtual apa namanya, dikemas atau diorganize oleh MICE tour tersebut nanti, tapi intinya bisa terakhir ada open booth gitu ya dari organizer MICE ini. Jadi ibaratnya apa namanya, mau memasarkan, orang itu datang dia dapat edukasi khusus tapi nggak langsung to the point ya, maksudnya jualan jasa MICE, tapi orang datang ke situ mereka merasakan apa namanya, manfaat dari virtual MICE itu kayak gitu, dan nggak cuma merasakan manfaat, mereka juga bisa langsung simulasi dan mereka mendapat apa namanya, simulasi mereka simulasi dan juga mendapatkan manfaat atau edukasi dari tema atau topik tersebut. Nah, jadi jualannya soft selling, jadi menjual value-nya atau nilainya itu orang mendapatkan. Dan nanti ujung-ujungnya juga mereka juga bisa paham, oh ternyata MICE ini bisa ya virtual, dan siapa yang menyadakan ini organizer ini yang memang sudah apa namanya, sudah tahu bagaimana kinerjanya seperti itu. Nah, itu tadi ya. Jadi programnya udah, konsep ditulis konsepnya. Nah, terus sekarang rundown acara. Untuk rundown acara kan pasti ada pembuka, pembahasan, dan penutup ya, ibaratnya seperti itu. Dan di rundown acara itu pasti ada wow moment atau kejutan-kejutannya. Nah, itu bisa dalam bentuk games atau dalam bentuk apa namanya, entertainment. Nah, seperti itu ya. Itu adalah ini ibaratnya rumusnya lah ya. Ada pembukaan, ada inti core acara, dan ada wow momennya. Wow moment tuh bisa dalam bentuk entertainment atau bisa dalam bentuk games, door prize itu adalah salah satu wow moment. Namun wow moment itu juga bisa dalam bentuk hospitality, souvenir, dan lain sebagainya. Tapi intinya itu adalah wow moment itu adalah memberikan kesan terhadap para ini peserta ya atau customer, karena ketika orang membuat ke event tuh salah satu yang dilupakan adalah human interaction atau memorable itu ya, kesan. Ibaratnya kayak Sabta Pesona, kalau teman-teman tahu ya ada 7 pesona, itu sebenarnya juga bisa diterapkan pada event gitu ya. Nah, salah satu poinnya ada kenangan. Nah, itu bagaimana cara kita bisa memberikan kenangan terhadap para peserta yang hadir kayak gitu ya, dengan cara little touch seperti itu. Nah, itu intinya rundown acara. Nanti kita akan itu adalah ini ya alurnya. Nah, itu nanti akan diberikan contoh-contohnya lagi. Nah, tapi harus harap diingat rundown acara tuh salah satunya juga alurnya jelas ya, dan bahkan di rundown tuh juga harus saling ada, lebih baik ada keterkaitan seperti itu ya, satu sama dengan yang lain. Nah, menyusun list atau informasi penting, nah ini juga lebih ke apa namanya, untuk memudahkan koordinasi. Nah, jadi misalnya list informasi penting misalnya adalah kontak listnya orang apa namanya yang berkaitan, misalnya eh, ini apa namanya pemilik venue atau untuk bagian medis atau vendor-vendor seperti itu ya. Jadi ada informasi penting juga itu kontak, atau misalkan di rundown tuh selain rundown acara juga ada details ya. Nah, details itu adalah hanya untuk tim penanggung jawab. Karena kenapa? Ini adalah ibaratnya bumbu dapur lah ya, atau bukan, mohon maaf, dapurnya. Jadi untuk koordinasi, contoh kalau misalnya pembukaan, karena pembukaannya mungkin yang agak heboh-heboh gitu ya, ada kembang api atau ada
party poppers gitu ya, yang pop itu terus gitu ya. Nah, misalnya mau ada itu kan arti kan harus ada ini ya, eh, koordinasi, ada pointers. Nah, itu ada di bagian details di rundown yang hanya dipegang oleh tim penanggung jawab kayak gitu. Oke, itu rancangan budget. Nah, rancangan budget itu lagi-lagi disesuaikan dengan program acara karena programnya adalah yang small scale, medium scale, large scale itu juga salah satu ditentukan oleh berapa banyak orang yang hadir. Ya, size acara itu ditentukan dari berapa banyak pesertanya seperti itu. Karena nanti berkaitan juga dengan ruangannya dan karena semakin banyak peserta juga semakin besar budgetingnya ya, kecuali private event itu nggak bisa nggak bisa diterapkan karena event itu ya tergantung dari pemilik eventnya kayak gitu. Nah, penyusunan budget ini dilakukan agar tidak over budgeting ya, dimana kalau ada kelebihan dana pengeluaran nanti panitia akan mengalami kerugian ya. Iya, udah pasti. Nah, penyusunan rancangan budget ini dikenal juga sebagai RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, RAB ini disusun untuk mengontrol aliran dana kas atau cash flow untuk pembiayaan program acara. Nah, berikut ini adalah beberapa poin untuk terkait rancangan budget ya. Yang pertama adalah survei harga supplier dan vendor. Yang kedua adalah survei biaya publikasi, lalu survei biaya perizinan acara, lalu survei pajak hiburan, lalu survei data perlengkapan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah baru menyusun rencana anggaran cadangan. Nah, jadi terlepas dari sudah ada nanti setelah survei ada anggaran udah fix, namun tetap ada baiknya ada rencana anggaran cadangan jika ada hal-hal yang tidak rencanakan datang. Karena misalnya ini kenapa penting juga ada survei-survei ini? Karena ada salah satu studi kasus atau kasus yang terjadi kalau nggak salah di Bandung, ada suatu acara musik ya, jazz itu mau diadakan di sana, udah hari H dan artisnya juga sudah datang, pesertanya udah hadir semua dan itu udah terlambat setengah jam, 1 jam. Nah, tiba-tiba acara itu dibubarkan. Kenapa? Alasannya karena belum ternyata belum izin keramaian. Nah, karena pada dasarnya itu nanti kita kalau kita ketahui lagi lebih dalam, kalau cara event ini membuat MICE atau event itu membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. Misalnya pihak vendor, nah itu ada pihak keamanan, pihak catering, dan lain sebagainya itu banyak gitu. Oleh sebab itu kan MICE itu namanya tuh lebih ke organizer ya, jadi tengahnya sebagai sentral itu mengorganize dan berkoordinasi dengan banyak pihak. Nah, sebetulnya pada dasarnya kita juga kalau misalnya mau tahu lebih dalam kita bisa membuka ini ya, pedoman MICE, pedoman destinasi MICE itu di bagian SDM. Itu sebenarnya juga sudah jelaskan ya, nanti kita bisa buka bareng-bareng itu beberapa SDM yang berkaitan erat dengan ruang lingkup MICE. Oh ya, tadi mohon maaf, kita kembali lagi ke contoh studi kasus. Tadi udah jelas konsep tertulis tadi yang MICE organizer, virtual MICE, rundown acara, misalnya pembukaan tadi mau ada keynote-nya dari dua, dari menteri teknologi satu, yang kedua dari menteri pariwisata untuk membahas tentang wisata
konvensi gitu misalnya, dan nanti juga bisa ada session dari dari banyak pihak, misalnya dari business owner atau para pelaku bisnis, juga dari pemerintah dan dari swasta, pemerintah dan akademisi untuk membahas tentang virtual ini ya, berkaitan dengan topik atau tema virtual gitu ya, disrupsi virtual atau virtual bisnis. Nah, nanti ditutup misalnya dengan ada beberapa workshop, di mana workshop itu juga tambahan lagi kalau misalnya mau, karena di workshop itu biasanya orang tuh ibaratnya kayak short course gitu ya, ada teori, ada praktek, seperti itu. Nah, dan mungkin ya seperti itu ya, nanti terus baru nanti terakhir ada bagi yang berminat, misalnya itu ada booth, ada stand. Nah, standnya itu dibuka oleh untuk para owner yang memang mempunyai bisnis virtual, jadi mereka bisa mencoba. Nah, nanti terakhir di stand itu juga ada untuk get to know more oleh MICE ini ya. Nah, terlepas dari ini kan intinya untuk pemasaran ya, tapi kok ternyata lebih ke edukasi. Karena tapi kenapa judulnya edukasi teknologi gitu? Karena tadi yang saya ingatkan ada hard selling, soft selling kayak gitu ya. Kalau sekarang orang lebih tertarik dengan soft selling, menjual pengalaman kayak gitu. Nah, karena di kelas ini tidak usah pikirkan budget ya, karena nggak langsung kita akan ketika nanti praktek, itu prakteknya bukan kalau misalnya ada narasumber. Nah, narasumbernya bukan berarti harus diundang ya, yang penting bikin tor aja, tapi bukan narasumber tuh langsung kita hadirkan. Enggak, tapi lebih ke nanti boleh pakai video aja deh narasumber tersebut yang diambil dari YouTube, karena kita hanya praktek untuk pelajari secara garis besar gimana sih flow-nya, alur dari acara seperti itu. Nah, itu oleh sebab itu kalau mau angan-angan bereksperimen itu ya nggak usah takut seperti itu ya. Nah, untuk merencanakan program acara yang penting yaitu ada tanggal, waktu, dan venue yang dipilih sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan acara dan sasaran audiens. Dan ingat lagi, venue itu tidak harus terbatas harus di gedung, aula, dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk venue MICE itu ada beragam gitu. Ada satu namanya venue yang unik gitu ya, misalnya di museum. Itu ada enggak ya, beberapa museum itu yang menyewakan, misalnya boleh tamannya ya untuk dijadikan suatu bisa untuk festival, untuk stand, atau untuk mohon maaf, untuk meeting kayak gitu ya, untuk bukan meeting ya, lebih ke seminar kayak gitu ya, outdoor seminar di taman museum tersebut misalnya. Atau bahkan ada ruangan, bukan museum, tapi ruangannya misalnya emang aula tapi dari yang zaman dulu sekali ya, itu juga bisa tuh. Bahkan di heritage building, atau bahkan di ini kapal pesiar, atau ada di mana gitu ya, di pulau. Ya, seperti contohnya yang sempat saya berikan videonya, itu bisa dijadikan contoh ya teman-teman. Kalau ada beberapa venue yang memang unik seperti itu. Nah, lagi-lagi teman-teman boleh memilih sesuatu yang unik di sini. Misalnya ini ada teman kita di kelompok ini yang mengumpulkan mau membuat acara tentang adat Batak seperti itu ya. Misalnya mau bikin di eh, apa namanya Danau Toba kayak gitu ya, dipersilakan gitu. Misalnya ada satu tempat yang misalnya mau di Danau Toba, mau di apa namanya
tengah danau gitu ya, misalnya di cruise, mohon maaf di kapal. Nah, itu di kapal, di tengah kapal itu di-stopin gitu ya. Itu juga boleh, silakan kayak gitu. Namun lagi-lagi kalau untuk venue itu memang artinya harus dipikirkan transportasi orang-orang yang ke sana ya teman-teman gitu. Dan transportasi orang-orang yang ke sana. Namun karena ini acaranya juga teman-teman membuat online, misalnya itu mau sebagai stage-nya aja, itu nggak apa-apa kayak gitu. Seperti itu. Nah, untuk sasaran audiens nanti teman-teman kita akan pelajari minggu depan. Itu nama sasaran audiens itu adalah segmentasi pasar yang pastinya teman-teman udah pernah pelajari. Segmentasi pasar itu apa sih? Segmentasi pasar itu adalah kelompok dari target sasaran yang mau kita ini apa namanya targetkan. Nah, di target pasar itu sebetulnya untuk menentukan tuh kita butuh yang namanya riset. Oleh sebab itu minggu lalu teman-teman 2 minggu lalu ya teman-teman diberikan tugas untuk membuat proposal acara itu. Di proposal acara itu kan ada teman-teman untuk mencari tahu kegiatan yang teman-teman pilih untuk lakukan tuh sebetulnya sebelumnya ada nggak sih eh, apa namanya organizer lain atau mohon maaf udah pernah dilaksanakan nggak sih, contohnya adalah em, apa ya, ini mau membuat stand-stand untuk UMKM seperti itu ya. Nah, contohnya adalah teman-teman membuat itu. Contohnya misalnya ada dari Bright Spot, Meat Market, terus Semasa, itu misalnya contoh-contohnya itu ya pernah dilakukan. Nah, misalnya teman-teman udah ada gambaran ya, apa namanya, siapa aja yang pernah melakukan atau event apa yang melakukan konsepnya dengan mirip-mirip itu. Nanti teman-teman cari tahu lagi kira-kira itu berapa banyak sih audiens yang pernah hadir ke event itu, kayak gitu. Nanti berapa banyak. Nah, itu udah nih. Tapi cuma kalau misalnya untuk tugas itu kan cuma sampai sekian. Tapi untuk mencari tahu segmentasi pasar itu sebenarnya ada nanti teman-teman pelajari itu dibagi lagi. Ada dilihat dari ini apa namanya psikologisnya, dari demografis, usia, lokasi, dan lain-lain yang pastinya entah teman-teman udah pelajari atau belum ya itu masuk dalam pemasaran karena lagi-lagi sebetulnya MICE ini juga ada kaitan eratnya dengan pemasaran ya terutama kalau dalam bidang pariwisata itu berkaitan erat dengan pemasaran destinasi. Kenapa? Karena MICE itu ibaratnya bisa menjadi salah satu bentuk pemasaran gitu ya karena nanti ketika orang hadir ke tempat itu orang itu kan disuguhkan apa yang ditampilkan ya, apa yang ditawarkan orang-orang tuh langsung kayak eee, merasakan secara langsung kayak gitu. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi. Tema yang dibuat tuh menarik dan trendy serta relevan dengan tujuan acara. Tadi sudah diberikan contohnya. Jadi lagi-lagi kalau membuat acara, nah karena ini acara tuh bebas dan kita belajar untuk apa namanya strategis ya atau karena ini S1 dan apa namanya yang ditekankan tuh sebagai salah satu untuk planner untuk merancang dan bahkan untuk kebijakan juga ya karena misalnya teman-teman lihat pedoman MICE nanti teman-teman kita baca bersama-sama misalnya teman-teman nanti ini juga kayak oh kok belum ada manajemen resiko ya kalau misalnya apa yang terjadi karena bisa aja ada kebijakan manajemen risiko untuk MICE gitu ya contoh atau manajemen kunjungan untuk acara MICE gitu karena yang sepertinya saya sudah sempat sampaikan ya bahkan untuk um, memanage pengunjung itu kayak contoh di suatu stadium ya karena misalnya ada Super Bowl gitu ya kalau di US. Nah, itu karena tuh banyak banget ya Pak orang yang hadir atau ada perlombaan perlombaan pertandingan bola. Nah, antara AC Milan dan
siapa gitu ya, contoh kan nanti peserta yang hadir banyak banget ya. Nah, oleh sebab itu gimana tuh kalau misalnya ada atau antara Persija dan Bobotoh tapi udah ini ya di stadium yang gede banget misalnya gitu ya, GBK misalnya contoh, itu kan agak gak bisa juga kita nge-track satu-satu orang siapa yang jadi pemicu dari misalnya konflik gitu ya, karena ya misalnya seperti itu. Nah, itu ada namanya teknologi yang bukan kalau nggak salah augmented reality ya. Jadi tapi intinya adalah semua orang itu sebelum masuk tuh mereka udah ada face tracking dulu. Face tracking, jadi ketika seseorang melakukan memicu konflik di suatu stadium tuh misalnya Super Bowl, nanti ketahuan siapa yang memicu dan orang itu yang mendapatkan hukuman seperti itu atau ya seperti itulah ya sanksinya. Nah, apa namanya, kembali lagi tadi ke konten topik. Nah, tema dibuat secara menarik dan trendy serta relevan dan tujuan acara itu lagi. Jadi untuk teman-teman yang buat event yang kayaknya terlalu plain, nah kayak misalnya promosi tapi promosi aja kayak gitu ya. Apa namanya, misalnya cuma di kampus. Nah, marilah kita coba merevisi ya karena ini coba kita buat sesuatu yang baru gitu ya karena sekaligus kita olah ya kayak gitu. Nah, lanjut cakupan acara disusun sesuai dengan tema dan tujuan. Saya komponen pendukung acara diidentifikasi. Nah, terus lalu perkiraan biaya tadi sudah disampaikan. Timeline program, nah ini juga dibuat. Nah, timeline program itu adalah ibaratnya adalah ya timeline kayak gitu ya. Jadi apa namanya alur apa ya jadi jadwalnya ya maksudnya rencana kerja dari event ini mulai dari awal sampai tahap evaluasi kayak gitu. Nah, jadi mulai dari perencanaan, riset perencanaan, lalu survei, lalu apa pemasaran, hari H, general meeting, technical meeting, sampai dengan apa hari H pelaksanaan, lalu evaluasi dan pelaporan tuh masuk. Nah, tahapan dalam penyusunan timeline tuh yang pertama adalah menentukan dulu daftar prioritas pekerjaan. Itu di list dulu. Yang kedua, catat kebutuhan fisik dan lain-lain, menghitung berapa lama, menyusun tugas, dan tugas pekerjaan ditulis juga penanggung jawab pekerjaan. Jadi setiap ini kira-kira apa kegiatannya dan tulis sebelahnya penanggung jawab dan bukan kayak PIC keamanan tapi juga tulis namanya ya dalam kurung dan bahkan kalau lebih baik ada nomor telepon. Itu kalau misalnya diterapkan ya karena memang nanti setiap orang membuka laporan karena setiap kegiatan itu kalau itu akan berdampak pada orang lain yang ini ya ikut ambil andil seperti itu. Jadi eh, gunanya timeline program itu bukan cuma untuk pemanis saja untuk saling tahu tapi juga untuk saling berkoordinasi kira-kira yang ambil job ini siapa kayak gitu ya. Nah, itu ada keterangan status pekerjaan on progress atau finish atau gagal. Akan membahas strategi menyusun event timeline suatu acara. Yang pertama adalah untuk menyusun minimal 6 bulan sebelum hari H pelaksanaan, tapi dikembalikan lagi disesuaikan dengan level tingkat acara karena kalau misalnya acaranya itu ternyata complicated, bahkan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk persiapan seperti itu. Karena kan untuk tahap persiapan tuh kalau misalnya acara olimpiade gitu ya antar negara kan ada harus antar negara,
selain aju proposal kan, sebelum aju proposal kan harus ada berkoordinasi dulu, meeting dulu antar kepala negara, baru nanti tentukan siapa hostnya. Nah, sebelum tentukan siapa hostnya kan nanti juga harus koordinasi lagi siapa yang mau menjadi tuan rumah untuk acara tersebut dan lain sebagainya. Oleh sebab itu acara itu salah satunya untuk menentukan kira-kira durasinya tuh berapa lama juga ditentukan dari paling penting itu adalah yang kadang orang lupakan adalah berapa lama untuk koordinasi perizinan. Karena terlepas dari misalnya acara udah oke semuanya, tapi ternyata perizinan tuh ada yang miss aja, itu kan tetap tidak bisa dilaksanakan. Dan kita sudah tahu apa contohnya ini ya, contoh kasusnya yang tadi sempat disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, semua panitia yang terlibat dalam acara yang diusung hendaknya masing-masing koordinator dan anak-anak buah memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing yang diemban. Jadi, ini timeline acara, strateginya itu adalah yang pertama tadi untuk menentukan durasi, yang kedua adalah untuk make sure kalau di timeline acara itu semua orang itu juga paham di situ apa aja job desk dari masing-masing orang, karena fungsi event timeline tuh salah satunya juga untuk sebagai guideline satu tim untuk mengetahui eh, jobnya masing-masing seperti itu. Nah, ini untuk mempertegas lagi fungsi event timeline sebagai instrumen untuk mengelola, mensupervisi, koordinasi, dan komunikasi antar ketua tim dan anggotanya, lalu juga alat untuk monitoring atau evaluasi, karena salah satunya itu ada yang namanya Gantt chart ya. Nah, itu ada warna-warnanya merah, kuning, hijau tuh ada, itu misalnya off, baru mulai atau belum mulai, udah on progress atau bahkan udah finish kayak gitu untuk mengetahui evaluasi. Dan juga sarana referensi dalam rapat dengan tim pelaksana, jadi ketahuan siapa sih yang penanggung jawabnya, bahkan bukan cuma PIC atau tim apa, tapi ada namanya, itu lebih baik lagi karena kalau ketika event itu kan semua itu teknis ya, itu yang penting harus jadi. Nah, oleh sebab itu harus ada orang yang penanggung jawab, satu orang yang terutama. Kenapa penanggung jawab, kenapa ketua itu ada baiknya satu bukan dua ya, karena itu butuh kepala untuk menentukan menentukan kebijakan, keputusan yang lebih mudah, karena kalau dua mereka harus berunding lagi kalau misalnya saling berantem gitu ya, gimana gitu semakin lama. Oleh sebab itu biasanya ketua itu lebih baik satu aja kayak gitu. Nah, untuk perencanaan program acara ini tadi maaf udah. Nah, untuk susunan acara atau ini adalah tugas pertama teman-teman untuk praktek, yaitu susunan acara. Susunan acara itu apa? Alias rundown. Rundown itu apa? Adalah alur acara. Alur acara yang menjadi acuan untuk peserta dan juga tim untuk mengetahui kira-kira rangkaian acaranya itu apa sih. Nah, bedanya sebenarnya rundown untuk peserta dan tim itu adalah salah satunya adalah kalau rundown untuk tim itu lebih sifatnya lebih teknis. Jadi hal-hal teknis detail itu ditaruh di rundown tim. Misalnya misalnya tadi yang sudah sempat disampaikan ada detail. Nah, kalau misalnya untuk peserta itu lebih lengkap ya, 15.00 sampai 16 pembukaan satu. Tapi kalau untuk penanggung jawab tim itu misalnya 15 sampai 16, 15.20 si A masuk ke dalam ruangan, itu juga ditulis sebetulnya dalam rundown tim supaya semakin lebih perfect dan lebih detail ya, karena intinya manajemen acara itu juga berkaitan dengan setiap menit itu berharga dan bahkan sudah diatur ya, ibaratnya seperti itulah ya kalau manajemen acara, atau di sini kita bahas tentang manajemen MICE.
Nah, alur yang disusun itu menyangkut dana dan peta lokasi dalam acara yang disusun dan jalannya program, seperti di mana klimaksnya, di mana daya tariknya, kejutan apa yang disuguhkan, dan lain-lain. Oleh sebab itu yang saya ingatkan dalam membuat program acara lagi-lagi bukan hanya tentang pembuka, pembahasan dan penutup ya. Jadi ada pembuka acara, speech by siapa, pidato oleh siapa, atau pembukaan oleh siapa, atau pembahasan ada seminar oleh siapa, atau penutup, penutup acara MC, pemberian sertifikat dan lain-lain. Tapi harus ada juga entertainment misalnya. Dan wow moment itu lagi-lagi bisa ditunjukkan dalam hal teknis, dekorasi, layout, hospitality, atau bahkan memang ada acara khusus. Jadi harus dipikirkan wow momennya itu. Dan wow moment tuh bukan something random ya. Wow moment tuh harus juga dikaitkan dengan acara kayak gitu. Apa misalnya acara tentang environmental atau tentang lingkungan. Nah, misalnya wow momennya itu bahkan bisa aja seluruh em, apa namanya alat, atau equipment yang diberikan ke peserta, dari minum, dari tisu, kursi dan lain sebagainya. Misalnya itu mau recyclable ya. Kok di ini ya, bisa didaur ulang ya, misalnya gitu. Nah, bisa didaur ulang. Nah, misalnya oleh sebab itu mau bekerja sama adalah dengan suatu venue yang memang itu yang menjadi daya tarik. Misalnya itu ada di Potato Head Village di Bali ya, contoh misalnya di situ, itu contoh aja. Nah, jadi harus dipikirkan kalau misalnya manajemen acara itu bahkan sekecil itu. Nah, ini adalah contoh susunan acara untuk rapat ya. Nanti saya kasih lagi susunan acara nih. Ini kan ini susunan acara untuk peserta. Kan jadi cuma laporan dari siapa, foto bersama. Nah, ini susunan acara untuk untuk tim panitia. Kan ada acaranya apa? Detail. Nah, pengisi acaranya siapa? Nah, sedangkan kalau ini yang MC itu, mohon maaf, untuk peserta, itu mohon maaf, penanggung jawab itu nggak usah ya. Tapi kalau untuk tim itu pengisi acara, dan acara itu isinya rundownnya detail. Lagi-lagi kenapa? Untuk menghindari kesalahan teknis ya. Nah, lanjut term of reference. Term of reference itu ada general dan spesifik. Nah, manfaator term of reference untuk pedoman dalam suatu kegiatan, untuk alat pengendalian, sebagai acuan alokasi anggaran, dasar penilaian, kinerja pelaksanaan kegiatan. Nah, secara umum TOR atau Term of Reference atau kerangka acuan kerja dapat diartikan sebagai dokumen yang menjelaskan beberapa hal penting tentang suatu pekerjaan atau kegiatan. Dengan kata lain, TOR disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan penting ini. Apa aja? Yang pertama adalah what, uraian mengenai apa kegiatan yang akan dilaksanakan, serta outputnya atau keluarannya, hasilnya yang mau dicapai itu apa. Lalu yang kedua adalah why ya. Nih 5W 1H, tapi ada plus how much juga. Why-nya, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas dan fungsi dan sasaran program yang hendak dicapai oleh satuan kerja. Lalu who-nya, siapa panitia, tim atau personal beserta kualifikasi yang dibutuhkan yang bertanggung jawab melaksanakan pencapaian. Termasuk siapa juga yang menerima manfaat. Terus kapannya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, di mana dan bagaimana kegiatan itu akan dilakukan. Nah, terus kira-kira berapa biayanya. Nah, untuk TOR acara atau kegiatan, jadi dibagi ada TOR kegiatan dan TOR narasumber. Nah, itu kan ya. Nah, TOR acara itu atau kegiatan secara garis besar tuh biasanya diberikan untuk media
dan diberikan untuk peserta. Nah, ini kira-kira isinya apa aja? Nah, ini contohnya. Nah, ini tor narasumber. Nah, tor narasumber itu juga penting, terutama untuk kita yang mau mengadakan seminar ya. Nah, tor narasumber ini adalah juga untuk sebagai pedoman ya narasumber untuk tahu kira-kira mereka mendapatkan fee berapa. Dan yang paling penting juga mereka juga untuk tahu juga terkait untuk mereka juga mengetahui terkait dengan mereka apa yang harus mereka sampaikan seperti itu. Yang mereka harus sampaikan ketika mereka membawakan seminar, karena TOR itu narasumber terutama itu dijelaskan secara mendetail apa sih yang presentasi apa, sesi atau workshop atau apa yang mereka harus lakukan seperti itu. Ini contohnya, ini cue card MC. Cue card MC berarti contekan untuk master of ceremony atau host dari event. Nah, jadi bahkan ice breaking atau informasi penting kayak siapa sponsor, lalu ya siapa sponsor, karena ada beberapa acara setiap ini ada break itu kan harus menyebutkan sponsor, misalnya bahkan di di proposal atau hasil dari kontrak harus menyebutkan sponsor berapa kali, itu misalnya itu bisa juga ya dijelaskan, dan semua itu ada tertera pada di kontrak ya, kontrak acara. Dan kontrak itu ada antara sponsor dengan hotel dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya logo. Nah, logo itu ibaratnya identitas, bisa dalam bentuk tulisan, sketsa, gambar, apapun yang menggambarkan identitas dari satu acara. Yang kedua adalah dari organizer kalian. Jadi ada dua logo. Logo organizer sekaligus alias tim kalian, dan logo acara. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah yang mau dijelaskan di presentasi singkat atau video singkatnya adalah terkait LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Nah, ini memang tidak langsung dikerjakan ya teman-teman, tapi harap diingat karena ini juga nanti masuk dalam UAS. Ya, UASnya karena nanti teman-teman akan membuat yang namanya praktek acara pada 2 minggu lagi ya, pertemuan sebelum UAS. Nah, nanti ketika UAS teman-teman harus membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu sekarang buat siap-siap, terlepas dari masih lama, karena semua proses yang teman-teman lakukan mulai dari pembuatan proposal itu semua data-datanya itu akan masuk ke LPJ juga ya. Semua TOR, ini rundown lain sebagainya itu semua masuk dalam satu paketan dalam LPJ. Nah, LPJ itu apa sih? Yang sebelum kita jelaskan LPJ, LPJ itu dari kata laporan ya. Laporan atau format penyampaian data mengenai bagaimana aktivitas dan keadaan teman-teman dalam menyampaikan fakta. Fakta serta pertanggungjawaban dari hal yang telah teman-teman lakukan gitu ya. Nah, dan laporan pertanggungjawaban yang adalah LPJ itu sendiri adalah dokumen atau laporan yang berisikan tentang kegiatan serta evaluasi dari panitia, serta evaluasi dari laporan keuangan suatu organisasi kepada organisasi sederajat atau kedudukan yang lebih tinggi. Tapi ini sekaligus laporan pertanggungjawabannya dari kalimatnya adalah pertanggungjawaban ya, alias untuk sebagai laporan dari kegiatan tersebut emang nyata atau bagaimana sih kayak gitu ya. Nah, untuk laporan secara garis besar itu dibagi dari macam ya. Ini ada laporan berdasarkan macam dan jenisnya, ada dalam berbentuk surat, berbentuk memo,
lalu ada yang berbentuk naskah, itu. Lalu juga ada yang berdasarkan penyampaiannya, lalu juga ada yang berdasarkan maksud. Nah, ini sebelumnya saya akan jelaskan dulu ya secara garis besar apa itu laporan-laporan ini. Nah, sebentar. Oke, untuk yang pertama yang berdasarkan macam dan jenisnya itu untuk berbentuk surat. Nah, itu isinya lebih panjang daripada laporan berbentuk memo. Sekitar 3 lembar folio biasanya ditunjukkan untuk siapa ke organisasi luar atau di luar organisasi tersebut. Untuk memo, laporan singkat yang berisi mengenai perihal pokok atau inti biasanya untuk internal. Jadi memo untuk internal, surat untuk eksternal. Naskah ini bisa panjang atau pendek, bisa bahkan dalam format buku. Dan penyampaiannya mutlak diperlukan surat atau memo pengantar. Itu. Lalu berbentuk campuran ini bisa gabungan antara surat dan memo. Nah, ini kenapa? Karena sifatnya kompleks. Nah, ini berdasarkan waktu penyampaian insidental. Ini tidak diberikan secara rutin atau insidental ya, atau alias jadwalnya tidak tetap. Periodik. Nah, ini udah ada periodenya. Kapan? Rutin ya. Seperti itu. Contohnya laporan mingguan, bulanan, tahunan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah maksud pelaporan ya, untuk informatif. Laporan yang bukan berisi mengenai data atau analisis, namun laporan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang faktual dan spesifik. Kalau laporan rekomendasi apa? Laporan yang intinya memberikan informasi dan juga menyertakan pendapat guna untuk memberikan rekomendasi. Laporan analitis, yaitu memberikan sumbangan pikiran yang berisi mengenai masukan atau usulan yang sudah melewati hasil analisis ya. Laporan pertanggungjawaban tadi sudah disampaikan. Hal-hal yang diperlukan perhatikan dalam laporan harus spesifik dan tegas, harus to the point, tidak boleh bertele-tele, bukan membuat narasi, bukan membuat dongeng ya. Sesuai dengan fakta dan objektif, ada masukan atau saran, konsisten. Bahasanya konsisten, tepat waktu, dan disampaikan kepada orang dan alamat yang tepat. Nah, ini tambahan aja, mungkin yang memilih suatu hari nanti ada yang memilih exhibition, laporan kegiatan pameran. Setelah kegiatan pameran berakhir, peserta panitia melakukan loading out atau pembongkaran. Kemudian diikuti dengan pelaksanaan evaluasi yang dipimpin oleh event manager dan juga bagian pemasaran marketing ya. Hal yang diperhatikan dalam evaluasi ini yaitu yang pertama kerja tim pelaksanaan, tim produksi, seksi acara atau rundown. Yang kedua, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para peserta pameran atau pengunjung pameran. Nah, terus hasil evaluasi ini akan disusun dalam bentuk pelaporan. Itu. Nah, pada intinya sebetulnya ada untuk kegiatan baik pameran atau MICE atau event secara umum tuh ada evaluasi ya dari satu peserta atau juga dari tim ya. Jadi dan evaluasi itu ada evaluasi internal untuk para personel dan juga ada evaluasi dari pengunjung. Nah, itu evaluasinya itu kalau untuk pengunjung biasanya untuk masukan acara. Kalau internal itu untuk saling semakin baik dalam berkoordinasi atau juga bisa dikatakan performance, masuk ke dalam performance review ya. Itu. Untuk evaluasi kegiatan itu merupakan salah satu program kerja yang harus dilakukan oleh panitia. Dalam evaluasi disusun berdasarkan hasil pengamatan dan pelaksanaan.
mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada penutupan. Ini penting untuk teman-teman pahami juga karena nanti di LPJ ya, ini juga penting. Intinya adalah ada 3 poin yang paling penting adalah persiapan, pelaksanaan, sampai penutupan. Dan persiapan, pelaksanaan, sampai penutupan itu ada juga berkaitan dengan bagaimana kalian melakukan analisa, perencanaan, planning event, bagaimana melakukan pemasaran, bagaimana mengengage customer, sampai dengan tahap bagaimana sampai akhirnya mempersiapkan untuk event dan juga pelaksanaannya seperti itu. Dari hasil evaluasi tersebut tentunya akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Apa saja keuntungannya dari membuat laporan evaluasi. Nah, ini jadi tahu apa yang harus diperbaiki dan yang paling penting juga tahu estimasi pembiayaan untuk event selanjutnya dan juga untuk meningkatkan kualitas. Fungsinya untuk apa? Untuk panduan kegiatan berikutnya dan juga laporan bagi para donatur jika ada sponsorship ya. Seperti itu. Ini adalah format LPJ dibagi 5 bab. Ya, dibagi dalam 5 bab dan juga ada lampiran. Namun ditekankan ini juga nanti dibagi dalam per tim ya, evaluasi per job desk per orangnya dimasukkan juga dalam format LPJ ini ya teman-teman. Ini mohon maaf lupa dihapus. Fungsinya juga sudah. Nah, ini ada tugas prakteknya. Oke, baiklah. Kita akan segera berkumpul lagi di kelas. Nanti kita akan diskusikan bersama. Ini kalau ada pertanyaan dan akan ditekankan lagi kira-kira tugasnya apa, logo, cue card, tour susunan acara, dan tambahan satu lagi adalah event timeline ya. Ini lupa saya tambahkan satu lagi event timeline. Jangan lupa. Nah, terus apa lagi yang akan kita lakukan di kelas? Nanti teman-teman akan presentasi program masing-masing. Kelompok masing-masing untuk mempresentasikan programnya, nanti kita akan memberikan masukannya. Kelompok 1 memberikan masukan kelompok 2 dan sebaliknya, seperti itu. Dan juga kita akan membahas tentang tugas ya teman-teman. Seperti itu aja. Baiklah, sekian dan kita akan ketemu lagi di kelas.